Ketika kita melihat keberhasilan orang lain di media sosial, seringkali kita merasa iri. Rasa iri ini tidak hanya membuat kita merasa tidak nyaman, tetapi juga dapat memicu stres tubuh. Stres ini dapat mempengaruhi tekanan darah dan denyut jantung kita. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah rasa iri ini dapat berubah menjadi beban atau bahan bakar bagi kita? Kita akan menelusuri bagaimana rasa iri mempengaruhi otak dan tubuh kita, serta bagaimana kita dapat mengubahnya menjadi sesuatu yang positif. Dengan memahami dampak rasa iri, kita dapat menemukan cara untuk mengelolanya dan meningkatkan kesejahteraan kita. Kita sering merasa iri terhadap keberhasilan orang lain, dan itu bisa memicu stres. Rasa iri ini tidak hanya memengaruhi mental kita, tetapi juga bisa mempengaruhi kualitas tidur dan konsentrasi. Kita perlu memahami apa yang terjadi pada otak ketika rasa iri beralih menjadi stres. Bagaimana perbandingan sosial mempengaruhi kehidupan profesional kita dan membuat kita merasa tidak cukup? Mari kita telusuri lebih dalam untuk memahami bagaimana mengubah perspektif kita dan menghindari jebakan perbandingan sosial yang tidak sehat. Kita seringkali tidak menyadari bahwa iri dengan keberhasilan orang lain dapat memicu stres dalam diri kita. Ketika kita merasakan iri, otak kita memperlihatkan respons ancaman yang memicu pelepasan hormon stres. Hal ini dapat mengganggu kualitas tidur kita dan mengurangi kemampuan otak untuk menyusun memori dan memproses emosi. Lingkaran setan stres ini sulit diputus, dan kita perlu menyadari bahwa iri dapat memengaruhi keputusan penting dalam kehidupan nyata, seperti pilihan karir atau prestasi akademik. Dengan menyadari hal ini, kita dapat mulai memahami bagaimana iri dapat memengaruhi kita dan mencari cara untuk mengatasi perasaan ini. Kita sering mengalami iri ketika melihat keberhasilan orang lain, dan ini bisa memicu stres yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa merasa tidak cukup dan kehilangan fokus. Hal ini dapat menyebabkan kita membuat keputusan yang impulsif dan tidak tepat. Namun, kita bisa menghentikan siklus ini dengan mengambil langkah-langkah praktis untuk mengelola perasaan iri dan stres. Dengan memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan unik, kita bisa mulai menerima dan menghargai apa yang kita miliki, serta fokus pada tujuan kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa menemukan ketenangan dan meningkatkan produktivitas kita. Ketika kita membiarkan iri menguasai pikiran, itu bisa berubah menjadi sumber stres yang tidak perlu. Namun, jika kita dapat mengubah energi ini menjadi sesuatu yang positif, kita bisa mematahkan lingkaran setan stres. Dengan membatasi paparan konten, kesuksesan, orang lain dan menggantinya dengan refleksi pribadi, kita dapat mengurangi perbandingan sosial yang tidak sehat. Kita juga bisa belajar dari orang lain, bukan dengan menilai diri sendiri, tapi dengan mencari pelajaran berharga yang dapat memicu rasa kagum dan motivasi. Dengan menerapkan teknik pernapasan dan refleksi, kita dapat meningkatkan kontrol atas emosi dan menurunkan stres. Dengan cara ini, kita dapat mengalirkan energi ke arah pencapaian yang lebih bermakna dan meningkatkan kualitas hidup kita. Kita seringkali terjebak dalam perasaan iri terhadap keberhasilan orang lain, tanpa menyadari bahwa hal ini dapat memicu stres dan menghambat kemajuan kita. Rasa iri ini dapat memengaruhi keputusan penting dan mengubahnya menjadi kegagalan. Namun, kita dapat mengubah rasa iri menjadi dorongan produktif dengan mengidentifikasi dan memahami akar perasaan tersebut. Mari kita pelajari dari orang yang kita anggap lebih sukses dan memulai percakapan tentang hal ini. Dengan memahami konsep iri yang konstruktif, kita dapat mengubahnya menjadi bahan bakar inovasi dan pertumbuhan. Jangan ragu untuk berbagi pikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar, dan jangan lewatkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang bersama kami.